Pemirsa selamat pagi. Bocah berusia 8 tahun dipaksa mengemis dan dianiaya jika perolehan meminta-minta kurang dari 60.000 per hari. Pelaku sudah 2 tahun memaksa korban mengemis di jalanan. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 19 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingatkan musuh okupasi 65%. Kecelakaan maut melibatkan motor dan mobil terjadi di Jalan Poros Tanggetada, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibat kecelakaan, 2 orang mahasiswi semester akhir tewas di lokasi kejadian. Warga Lameda dikejutkan dengan kecelakaan maut yang melibatkan pengendara motor dengan minibus di Jalan Poros Tanggetada, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibat kejadian ini, 2 mahasiswi semester akhir Universitas 19 November tewas di lokasi. Sementara sopir minibus menjalani perawatan. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan Iwayan Santikaya 44 tahun melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pomalaah menuju Watu Bangga. Tiba di lokasi kejadian dari arah berlawanan muncul motor yang dikendarai oleh M bersama rekannya yang juga dengan kecepatan tinggi. Diduga kedua pengemudi kendaraan ini hilang kendali hingga bertabrakan. Kecelakaan tersebut antara roda 4 dan roda 2 yang berlawanan arah. Dari peristiwa kecelakaan tersebut, pengendara roda 2 meninggal dunia sebanyak 2 orang. Kemudian pengendara roda 4 mengalami luka-luka, dan saat ini korban pengendara roda 2 sudah dibawa jenazahnya ke rumah keluarga. Kemudian untuk pengendara roda 4 saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD Kabupaten Kolaka. Jasad kedua korban dibawa ke puskesmas terdekat, sementara sopir yang terluka dibawa ke rumah sakit. Kasus ini dalam penanganan Satlantas Polres Kolaka. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asder Lantoro melaporkan. Dituduh mencopet uang pedagang sapi, seorang kakek babak belur dihakimi massa di pasar hewan. Pelaku nyaris tewas diselamatkan polisi. Seorang kakek ditangkap dan dihakimi massa setelah dituduh mencopet uang pedagang sapi sebesar 14 juta rupiah di pasar hewan di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Warga emosi lantaran di lokasi kejadian kerap terjadi aksi pencopetan. Saksi menyebut aksi dari terduga pelaku ini diketahui setelah korban curiga uangnya sebesar 14 juta rupiah di dalam tas raib dan hanya menemukan pelaku di sekitar lokasi. Polisi yang cepat datang ke lokasi berhasil menyelamatkan pelaku. Saya copet. Oh, terus Mas, sempat diajar atau gimana? Iya, sama di masa sama warga. Ngambil uang berapa itu? 14 apa ya? 14 juta. Punyanya siapa? Kalau orangnya nggak tahu. Orangnya nggak tahu. Oh, Mas. gitu. Mungkin belantik sapi gitu. Beruntung aksi massa bisa diredam anggota Polsek dan Koramil Wonoasih. Pelaku dievakuasi petugas dari tengah kupungan massa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polsek Wonoasih masih menyelidiki kasus ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Harna Purwadi melaporkan. Polisi sergap kurir narkoba saat mengantarkan barang pesanan oknum anggota polisi. Ditemukan senjata rakitan dan sejumlah paket narkoba yang disimpan di dalam mobil. Penangkapan berlangsung dramatis. Polisi, keluar, polisi, keluar, polisi. Penyergapan kurir narkoba jenis sabu ini terjadi di Jalan Lintas Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu. Dari penggeledahan ditemukan sejumlah paket sabu yang disimpan dalam kotak rokok dan juga senjata api rakitan. Siapa yang meletakkan ini? Di sini, Bang.
Saat pemeriksaan, pelaku mengaku akan mengantarkan sabu pesanan seorang oknum anggota polisi berinisial BH yang bertugas di Polres Bengkulu Utara. Pelaku dibekuk atas laporan warga yang menyebut akan ada transaksi narkoba yang melibatkan oknum anggota polisi. Bahwasanya barang bukti yang dibawa tersebut akan dibawa ke Bengkulu Utara dan akan diserahkan kepada tersangka BH. Dari informasi tersebut kita tindak lanjuti melakukan penangkapan terhadap tersangka BH. Kemudian padanya juga ditemukan barang bukti 5 paket kecil sabu. Seluruh pelaku bersama barang bukti kini ditahan di Mapolda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain terancam pidana, oknum polisi berinisial BH juga terancam dipecat. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Irawan melaporkan. Aksi pencurian 2 unit mobil mewah terparkir di dalam rumah di Kota Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Dalam aksinya, 3 pelaku dengan tenang melancarkan aksinya setelah berhasil mengambil kunci kontak dari dalam rumah. Aksi pencurian 2 mobil mewah ini terjadi di Komplek Perumahan Kuala Mas Raya, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah pada dini hari. Dalam aksinya, komplotan pelaku berhasil masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil kunci mobil. Korban baru mengetahui 2 mobilnya raib pada pagi hari saat kejadian penghuni rumah tak mendengar suara keributan. Terus masuk ke teralis di pintu jendela itu dicungkil, terus teralisnya dibuka dengan struk, langsung dikasih renggang dikit supaya orang bisa masuk. Nah, masuk langsung ambil kunci. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian. Hingga saat ini kasus pencurian 2 unit mobil mewah ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat Anda menggunakan handphone di pinggir jalan. Di kawasan Bekasi, Jawa Barat, seorang pedagang nasi yang sedang asik bermain handphone menjadi korban aksi begal bersenjata tajam. Aksi kawanan pelaku terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi kawanan begal sadis bersenjata tajam merampas handphone seorang pedagang nasi yang sedang asik bermain handphone di Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. 4 orang pelaku terpantau datang menggunakan 2 motor dan langsung beraksi di depan warung korban. Korban sempat melawan mempertahankan handphonenya, terluka di bagian kepala dan leher. Pelaku yang diperkirakan masih remaja ini langsung kabur meninggalkan korban tanpa membawa hasil rampasannya. Biasanya motor, 2 orang, 2 motor, yang satu langsung naik ke sini, buat saya itu langsung bawaan seluruh begitu, satu yang depannya narik HP-nya, cuma nggak kena. Begitu, udah begitu aja, begitu, lalu dia masuk. Aksi begal di lokasi kejadian telah lebih dari 2 kali terjadi. Kondisi jalan yang sepi usai diguyur hujan serta minimnya patroli dari petugas kepolisian diduga menjadi penyebab kawanan begal bebas beraksi. Dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV, korban dan keluarganya telah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Pondok Gede. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sesosok jasad pria paruh baya ditemukan tanpa busana mengambang di antara tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta. Evakuasi korban dilakukan menggunakan alat berat. Sebuah ekskavator digunakan untuk mengevakuasi jasad seorang pria paruh baya dari pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, korban tidak mengenakan busana. Tubuhnya didapati bersama tumpukan sampah kiriman yang menyumbat aliran pintu air. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat segera mengevakuasi jasad pria tanpa identitas tersebut. Jasad korban pertama kali ditemukan petugas pintu air saat membersihkan sampah. Awalnya tubuh korban diduga boneka, namun setelah dipisahkan dari tumpukan sampah ternyata sosok jasad pria.
Tinggi korban sekitar 160 cm dengan kepala dengan kepala agak botak. Jenis kelaminnya laki-laki, usia kurang lebih 50 tahun. Itu saat ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Dia tertelungkup dan telanjang. Di antara sampah atau gimana? Iya, ada tumpukan campur sama sampah. Jasad korban yang hanyut di pintu air Manggarai dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Sumedang, Jawa Barat keracunan setelah membuat makanan untuk buka puasa menggunakan oli yang dikira minyak goreng. Di antara para korban merupakan ibu hamil. Sejumlah korban keracunan menjalani perawatan di RSUD Sumedang, Jawa Barat. Umumnya para korban merasakan mual hingga kejang usai mengkonsumsi oli yang dikira minyak goreng. Peristiwa bermula saat para korban yang masih satu keluarga di Cikareo Wado ini menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Saat memasak sayur, seorang anggota keluarga memasukkan oli bekas yang dikira minyak goreng. Akibatnya para korban yang berjumlah 6 orang dan masih satu keluarga ini mual hingga kejang. Seorang korban bahkan sedang hamil tua. Salah ngambil dikira minyak goreng, ternyata itu oli gitu. Itu masak apa aja, Bu? Cuman masak tumis kangkung doang. Berapa orang, Bu, yang kena, Bu, keluarga, Bu? 6 orang. 6 orang ya? Kejadian awal menurut teman-teman di lapangan, mereka semuanya dalam keadaan mual muntah datang ke kami, malah sebagian ada juga yang ada kejang ringan, ada juga. Usai menjalani perawatan, kondisi para korban mulai stabil. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva melaporkan. Pemirsa, cerita babi ngepet di Depok ternyata hanya rekayasa. Pelaku seorang tokoh masyarakat yang ingin dikenal dan viral di media sosial. Anak babi hutan dibeli pelaku secara online. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.